Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya. Hello, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan gua. Di mana video kali ini gua akan bercerita tentang kisah sahabat Nabi, di mana beliau dipercaya oleh Nabi untuk menjadi muazin pertama di muka bumi. Siapakah dia? Dialah Bilal bin Rabah. Namun sebelumnya, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya supaya gue makin semangat bikin video-video selanjutnya. Oke, langsung saja ke videonya. Sahabat mulia yang satu ini tak pernah disebut-sebut di kalangan Quraisy. Dia memang bukan siapa-siapa, hanya seorang hamba sahaya. Namun kekuatan iman dan ketegarannya menghadapi tantangan dilaluinya dengan ketabahannya yang luar biasa. Demi mempertahankan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya, ia bahkan menjadi teladan dalam perjuangan mempertahankan akidah. Dialah Bilal bin Rabah. Bilal dia lahirkan di Mekah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya ini, sebagian orang memanggilnya dengan sebutan Ibnu Asudah atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudar. Saat ayah sang majikan meninggal, kemudian ia diwariskan kepada anaknya dan menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh penting kafir Quraisy. Inilah Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam yang tidak memiliki apa-apa kecuali mengabdi kepada tuannya. Diperlakukan seperti barang yang bisa diwariskan dan diperjualbelikan. Namun, cahaya imannya mengubah sosok yang bukan siapa-siapa menjadi tokoh penting yang kelak berhasil menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarah Islam. Sebagai budak seorang tokoh Quraisy, Bilal dengan tekun melaksanakan perintah dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Setiap hari, ia mengembalakan kambing milik majikannya di sekitar Mekah dengan sungguh-sungguh tanpa pernah mengeluh. Hingga pada suatu hari, saat mengembala kambing, Bilal bertemu dengan seorang yang belum pernah dikenalnya. Seorang mulia dari Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebuah pertemuan yang mengubah jalan hidupnya dari hanya seorang budak menjadi seorang tokoh penting dan dihormati dan disegani. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Pengembala kambing, apakah kamu bisa memberi kami susu?" Bilal pun mengatakan, "Ada, tapi ini untuk saya." Rasulullah pun berkata, "Bawalah ke sini." Kemudian kambing tersebut diperah oleh Rasulullah dan diiringi doa, kemudian diminumnya, kemudian diperah lagi, diberikan kepada Abu Bakar, dan diperah lagi, kemudian diberikan kepada Bilal, dan bahkan tersisa kambing tersebut
seperti belum pernah diperah. Di saat itulah Nabi Muhammad SAW berkata, "Apakah kamu mau mengikuti aku? Aku adalah Nabi, aku adalah Rasul." Dan kemudian Bilal menyatakan diri masuk Islam pada saat itu. Sejak saat itu Bilal termasuk dari segelintir orang Mekah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pemirsa channel Watun Muni Official, penyiksaan besar-besaran yang dilakukan terhadap para budak dan muslimin strata rendah, termasuk Bilal, Rabah, agar mereka kembali pada kepercayaan menyembah berhala. Bilal menerima siksaan dan penganiayaan amat sangat berat. Namun ia tetap tegar dan tabah serta ia tetap teguh terhadap keyakinannya. Dengan bekal kata-kata yang begitu khas di telinga kita. Ahad, ahad, ahadun, ahad. Hingga pada saat perang Badar pun kata tersebut menjadi seruan kaum muslimin pada saat berperang. Bilal kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq sebesar 9 ukiah emas, setara 150 juta rupiah pada masa kini. Inilah Bilal bin Rabah. Dia hanya seorang budak, akan tetapi ia memiliki harga diri seorang muslim yang memang seharusnya begitu dalam mempertahankan akidahnya. Bilal pun bersama kaum muslimin lainnya berangkat hijrah ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah memberinya tugas sebagai muazin. Bilal lah kemudian menjadi penyeru azan pertama dalam Islam. Setelah Masjid Nabawi berhasil dibangun. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, boleh jadi hari ini muazin adalah suatu pekerjaan yang kurang banyak disegerakan di masa kini. Bahkan mungkin hanya tugas seorang marbot masjid oleh sebagian orang. Akan tetapi oleh Nabi Muhammad pekerjaan saat itu begitu dipuji luar biasa oleh Rasulullah. Dalam beberapa hadis Nabi mengatakan, muazin adalah mu'taman, yaitu orang yang mendapatkan amanah untuk menginformasikan banyak hal kepada muslimin, di antaranya waktu sholat, waktu puasa, sahur, dan sebagainya. Itulah kenapa Bilal menganggap ini adalah amanah yang luar biasa. Maka Nabi Muhammad memuliakan muazin dengan mengatakan bahwa muazin adalah seorang yang mendapatkan amanah muslimin. Pernah suatu hari Bilal bin Rabah juga melakukan azan waktu pagi hari. Kemudian Rasulullah pergi ke masjid dan tidak banyak sahabat Nabi pun keheranan di mana para sahabat. Kemudian Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, semua kedinginan tidak berani keluar." Rasulullah pun mengatakan, "Ya Allah, hilangkan dari mereka rasa dingin." Dan barulah orang berdatangan dengan doa Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah Bilal, apapun keadaannya, hingga saat sahabat tidak pergi ke masjid, tapi ini adalah sebuah aktivitas mulia. Aktivitas mulia apapun keadaannya, Bilal keluar untuk azan. Menjadi muazin Rasulullah, Bilal semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Ia selalu mengikuti Rasulullah manapun beliau pergi, pada saat sholat maupun jihad di jalan Allah SWT. Laksana bayangan yang tak lepas dengan bayangannya. Bilal begitu mencintai dan dicintai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Bilal, amal apa yang sesungguhnya kau harapkan dari dirimu? Karena aku mendengarkan suara jejak sendalmu di surga." Dan Nabi Muhammad pun hafal dengan suara sendal Bilal. Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ini orang yang setiap aku berwudu, kemudian aku sholat 2 rakaat sebagai bentuk syukur bahwa aku bisa bersuci. Dan ini para ulama dijadikan sebagai contoh sebagai sunnah takriyah, yaitu sunnah yang tidak dilakukan Nabi Muhammad, akan tetapi dilakukan oleh sahabat. Di hadapan Nabi dan oleh Nabi didiamkan dan ditetapkan sebagai sunnah. Selalu bersama Rasulullah, Bilal banyak mendapatkan pelajaran mahal dari sang Nabi. Kekuatan iman dan ketulusannya menyentuh kalbu Rasul yang paling dalam. Ini membuat dirinya mendapatkan tempat tersendiri di hati Rasul dan sahabat-sahabat lainnya. Dan pemirsa, tahukah Anda, saat menaklukkan kota Mekah, Rasul hanya mengajak 3 orang untuk memasuki Ka'bah. Bukan Abu Bakar dan bukan Umar. Akan tetapi Bilal bin Rabah, justru orang yang mendapatkan kesempatan untuk naik sampai ke atap Ka'bah hanya Bilal. Hanya seorang mantan budak, orang berkulit hitam yang dulu dihina. Bahkan para pemuka Quraisy yang pernah ikut dalam penyiksaan Bilal yang kini telah berada di barisan kaum muslimin, sekarang mereka menyaksikan orang yang mereka hina dahulu berada di ketinggian di atas Ka'bah. Setelah Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 632 Masehi, Bilal tak kuasa mengumandangkan azan. Setiap melantunkan azan dan sampai pada kata "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", Bilal menangis sejadi-jadinya, tak kuasa untuk meneruskan. Sejak saat itu Bilal tak mau lagi menjadi muazin. Bilal pernah diminta oleh Abu Bakar untuk menjadi muazin dan agak sedikit memaksa. Dan Bilal mengatakan, "Ya Abu Bakar, apakah kamu akan memaksa saya kalau dulu engkau berjasa membebaskan aku dari perbudakan? Kalau itu karena Allah, maka biarkan karena Allah." Dan Bilal merasa